Baik Bapak sekalian, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati kiranya apa yang kami pelajari, baik hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan yang hadir, sama-sama kami memahami dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu ini. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saya akan membawa kita untuk melihat beberapa hal. Memang ada cukup lumayan poin-poinnya, tapi saya akan membawa kita itu secara singkat saja. Ya, mana dia? Yang mana ini yang dipakai ini? Ya, nah pengertian secara singkat saja. Saya yakin bahwa karena ini satu tema yang berkelanjutan, satu tema yang berseri, tetapi saya hanya ingin membawa kita untuk melihat sekitar selalu kembali ya, untuk mengingatkan kembali untuk kita bisa pelajari beberapa poin yang berhubungan dengan tema ini. Dalam bahasa Indonesia itu sudah jelas ya, bahwa penghambat itu adalah penyebab lain yang menghambat atau merintangi, menahan, menghalangi, merintangi kemajuan atau tercapai suatu hal atau tujuan. Ada juga dalam bahasa Inggrisnya barrier, penghalang, rintangan. Kemudian ada Yunani impodio, ada bahasa Perancisnya, dan di situ ada beberapa kata yang diambil sana, penghalang, membelenggu, menghambat. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi ternyata itu ada sesuatu yang membelenggu kita gitu loh, penghambat. Jadi saya lihat tema yang diberikan ini luar biasa. Ini akan mengingatkan kita bahwa sebenarnya mungkin kita tidak tahu kenapa saya sulit sekali untuk memberikan korban untuk Tuhan. Betul nggak? Pernah mengalami hal itu? Ketika kita diberkati Tuhan gitu ya, wah menggebu-gebu kita mau, wah Tuhan saya akan kasih begini gitu. Tapi pada saatnya itu, mentok. Ya, maksudnya itu tadinya sekian sudah ditentukan, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu, berubah gitu loh. Kenapa korban kita untuk Tuhan itu, persembahan korban kita untuk Tuhan itu dalam materi ini ya, dalam bentuk materi atau uang atau apalah benda-benda, kenapa ada sesuatu yang membuat kita akhirnya berubah? Nah ini ada penghambat, ada sesuatu yang membelenggu kita itu. Nah ini yang kita akan lihat bersama. Ya, ada yang membelenggu kita, ada yang menghambat, sehingga tujuan saya tadi untuk memberikan korban yang seperti itu tidak jadi. Ya, tujuan tadi saya untuk membawa sesuatu untuk Tuhan tidak jadi. Ya, berhenti di tengah jalan, gitu loh. Ya, apakah dari jumlah yang sekian menjadi sedikit, atau waktu sudah ditentukan sekian tapi tidak jadi dikasihkan seperti itu. Nah itu. Nah hambatan ini yang saya akan paparkan buat kita. Siapa tahu bahwa saya bisa memberikan koreksi buat kita, termasuk saya juga, karena saya pernah alami juga. Pernah bernasar, pernah juga berikrar untuk Tuhan, tetapi ikrarnya tidak terpenuhi atau tidak tercapai karena ada hambatan. Apa itu hambatannya? Ya, yang membelenggu kita itu apa, Bapak sekalian? Kita lihat dulu kata korban secara singkat. Tentu sudah disampaikan juga, nanti akan didalami terus ya. Bahasa Indonesia juga Bapak sekalian, saya bawa kita untuk lihat itu, memberikan sesuatu sebagai korban. Contoh, kami rela berkorban demi kejayaan masa, nusa dan bangsa, menyatakan kebaktian, yaitu rasa tunduk dan hikmat perbuatan pekerjaan atau bakti, kesetiaan perbuatan baik, upacara agama, dalam gereja berdoa, menyanyikan puji-pujian, kesetiaan dan sebagainya, menjadi korban, menderita, rugi dan sebagainya. Jadi secara singkat Bapak sekalian, saya membawa ini untuk membawa kita untuk memahami saja bahwasanya kita ini sudah kita laksanakan sebenarnya itu. Jadi berkorban itu adalah kebaktian kita, bakti kita kepada Tuhan gitu loh, ya, bakti kita kepada Tuhan Bapak sekalian.
Lalu kalau kita berkorban untuk Tuhan, pemahamannya dalam bahasa Indonesia ini ialah rugi. Pernah enggak kita memberikan dari apa yang kita punya? Bertambah enggak? Berkurang kan? Ya, pasti. Ya, ini 100.000, saya harus kasih, misalnya kasih persembahan 10.000. Apakah bertambah 110.000? Dia pasti jadinya sisa di kantong kita 90.000. Itu artinya korban. Itu artinya berkorban. Jadi kita berkorban sesuatu itu pasti apa yang kita miliki berkurang. Nah, ini yang menjadi persoalan. Apalagi berhubungan dengan persepuluhan, yang saya akan bicara tentang persepuluhan. Tapi ini hanya mendahului apa yang kita akan bahas sebentar. Jadi kita melihat itu kenapa gagal-gagal gitu loh. Padahal kita semangat gitu ya untuk melakukannya, tapi kita tidak lakukan dengan baik. Karena apa? Ini masalahnya rugi nih. Berkurang kita punya. Kantong berkurang. Mau kasih persembahan hari Minggu? Hitung-hitung dulu ini. Ya, pasti berkurang. Mau kasih lebih besar kurangnya, betul nggak? Makanya kasihnya sedikit terus karena paling kurang dikit lah, nggak apa-apa gitu kan? Nah itu. Oke, kita dalamin nanti sebentar. Nah, dalam konsep Alkitab saya simpulkan, Bapak sekalian, tentu rekan-rekan rohaniawan dan hamba Tuhan yang lain juga bisa melaksanakan atau menjelaskan lebih dalam. Konsep Alkitab bahwa berkorban untuk Tuhan itu merupakan bukti perbuatan nyata dari kita sebagai jemaat Tuhan dalam mentaati dan melakukan firman Tuhan melalui persembahan korban materi atau fisik, non materi fisik. Itu adalah bukti ungkapan hati yang penuh ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita. Ini bukti. Ketika kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan, itu bukti kita taat kepada firman Tuhan, ya. Kalau kita tidak berkorban untuk Tuhan, artinya kita tidak taat kepada firman Tuhan. Dan hati kita tidak ada rasa syukur kepada Tuhan. Itu konsep Alkitab secara keseluruhannya. Nah, apa itu penghambatnya? Bapak sekalian, jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan, penghambat tanpa sadar sebenarnya itu ada kesalahan dosa kita. Yeremia pasal 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Bayangkan saudara. Karena kesalahan kita, karena dosa kita menghalangi semuanya yang baik dari kita. Yang tadinya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak jadi. Persembahan kami sedikit sekali. Paling suka nyanyi lagu itu karena apa? Sepertinya Tuhan itu menyetujui apa yang kita berikan. Ya, lagu-lagu favorit waktu sekolah minggu juga itu. Bapak sekalian, tadinya kita yang baik dalam artian ini, Bapak sekalian, adalah sesuatu yang tidak menyangkut kepentingan diri kita sendiri. Kata yang baik itu adalah sesuatu yang kita melampaui kemampuan kita, ya. Jadi apapun juga kalau ada dosa yang kita belum akui selesaikan dengan Tuhan, Bapak sekalian, jangan harap kita berkorban untuk Tuhan dengan baik, apalagi yang terbaik. Target saya bukan target ya, bukan standar ya, di atas standar seharusnya kita korban itu adalah yang terbaik. Dalam perjanjian lama itu sejelas. Tidak ada korban yang tidak baik, ya. Yang luka aja dikasih loh, tidak boleh oleh Tuhan loh, ya kan? Yang ada sedikit aja, robek-robek kulitnya itu domba atau ya kambing domba itu, lembu apa semua itu, kalau ada luka sedikit tidak dikasih, biar sedikit aja itu. Pokoknya sempurna itu yang terbaik itu. Nah, kenapa kita sulit sekali untuk memberikan korban yang terbaik seperti itu? Ya, dan kita hanya memberikan yang sisa-sisa saja. Lanjut Bapak sekalian, itu ingat dosa menjadi penghalang kita. Jadi melihat diri kita sendiri, apakah ada dosa yang kita masih pelihara, tidak selesaikan dengan Tuhan, masih sayang-sayang dengan dosa itu, ya. Kebiasaan untuk melakukan kesalahan-kesalahan, ya dianggap biasa saja. Tetapi kita tetap ke gereja,
Persoalannya kita tidak bisa berikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Selalu ada hambatan, tujuan dari awal mentok, tujuan lagi tidak sampai lagi. Itulah dosa menghambat kita. Ya. Penghambat yang kedua, khawatir. Khawatir itu di dalam Matius pasal 6 ayat 25 itu. Ya. Bapak sekalian saya baca dulu ya, karena ini ada kaitannya dengan sub dari khawatir itu. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah memandang rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, adakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kurang percaya, khawatir. Jadi ciri khas orang yang kurang percaya itu adalah khawatir. Tanda orang yang meragukan Tuhan dan meragukan firman Tuhan itu adalah khawatir. Coba Bapak sekalian, ketika kita merasa khawatir, ada kekhawatiran dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan? Enggak. Kita meragukan Tuhan. Kita meragukan, benar enggak kayak Tuhan ya? Kok sampai sekarang juga Tuhan enggak tolong-tolong saya sih? Ya, saya sudah kasih begini, saya sudah melayani, setia dan berdoa, puasa sebagainya. Tetapi ternyata enggak juga saya alami apa-apa dari Tuhan. Mulai khawatir tuh. Gitu loh Bapak sekalian. Ya, ada kekhawatiran. Ya. Jadi khawatir karena kurang percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan dan firman-Nya. Ngeri banget nih. Ini penghambat besar selain dosa. Selain perbuatan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan tadi, Bapak sekalian ya. Yang kedua, yang ketiga, hanya berfokus kepada harta. Ya. Ini penghambat yang ketiga. Berfokus pada materi, berfokus pada harta benda, kekayaan sebagainya, Bapak sekalian. Ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bagaimana kita bisa memberikan korban kepada Tuhan kalau hati kita hanya di harta? Itu menghambat. Artinya gini Bapak sekalian, kalau kita udah berfokus pada harta, boro-boro kita mau kasih untuk Tuhan. Ya. Pokoknya kita mau pegang aja, kita mau miliki saja itu.
Wah sayang banget itu kalau kita mau kasih banyak. Aduh, bagaimana ya, saya masih perlu ini sebagai itu. Lalu, wah luar biasa. Apalagi kalau di hati, mata hati kita itu lalu supaya jadi orang kaya dan sebagainya. Bukan salah Bapak sekalian. Kekayaan itu dari Tuhan. Kalau dia mau kasih untuk Bapak Ibu sekalian, dia kasih. Tapi jangan kita cari. Dia akan kasih. Dia kasihnya melalui apa? Memang melalui kerja keras, melalui keyakinan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, bahwa saya bekerja, Tuhan akan memberkati. Itu pasti. Tapi untuk mengukur kekayaan kita mau capai itu dari Tuhan. Dia menakarnya buat kita. Amin, Bapak sekalian. Coba kita yang hadirin sama enggak? Sama enggak kantong kita? Sama enggak harta benda yang kita miliki? Pasti beda, betul nggak? Dalam keluarga, bersaudara saja, misalnya ada saya 11 bersaudara, hampir satu ke-11-an. Kami beda-beda sudah. Jadi Tuhan sudah menyediakan menakarnya, memberikan porsi pada masing-masing. Tuhan takar saya untuk jadi hamba Tuhan. Ya kan? Ada yang petani, ya, ada juga yang kerja gitu. Jadi masing-masing itu. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi berfokus kepada harta benda. Yang keempat, tidak suka dirugikan, kikir, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 7 sampai 11. Ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dalam hal itu kamu buat terhadap saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah ini, tidak mau dirugikan, tidak suka dirugikan. Nah, kalau ini sudah kita main hitung-hitung dengan Tuhan, baru sekalian habislah. Itu untuk Tuhan itu kasihan betul Tuhan itu, ya. Nanti Tuhan itu kayak mengemis-ngemis saja buat kita, ya. Kikir, pelit, seke, orang Makassar bilang. Saya di Makassar itu sekitar 15 tahunan, ya 17 ya, 18 tahunan saya di sana. Jadi seke itu kikir, pelit, terus sekalian ya. Yang kelima, mengasihi dunia. Pengamat yang kelima, baru sekalian, ialah mengasihi dunia. Yohanes pasal 5 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Demikian, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengasihi dunia, ya. Yang keenam, keinginan daging dan keinginan mata. Daging ini kuat sekali menguasai diri kita dan mata juga sangat kuat menguasai diri kita. Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ketika kita mengutamakan hal ini, mata kita dan keinginan daging kita untuk dipenuhi, kita tidak akan mungkin ingat Tuhan. Kita tidak akan mungkin mau berikan sesuatu kepada Tuhan. Apalagi terhadap orang lain juga, ya. Yang ketujuh, kesombongan. Penghambat yang ketujuh ini adalah kesombongan. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah. Ini kesombongan. Kalau sudah punya barang, wah, udah lihat orang itu kecil sudah, ya. Jadi dadanya dikedepankan terus, Bapak sekalian. Lalu Tuhan dibelakangkan. Ya kan? Ini kesombongan Bapak sekalian. Kalau sudah punya harta, waduh, luar biasa. Ya. Dia jalan itu tak lihat kiri kanan lagi. Begitu. Kesombongan, ya.
Yang kedelapan, ketamakan keserakahan. Berkorban dengan mengharapkan balasan Tuhan yang berupa materi yang berlipat ganda adalah kekeliruan besar. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, karena itu jika kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan, kita tidak boleh mengharapkan bahwa Ia akan mengembalikan dengan bonus lebih banyak. Serakah, tamak. Ini salah kaprah ini. Orang mau memberikan korban untuk Tuhan supaya dapat bonus banyak. Betul nggak? Ada yang begitu. Ketika dia memberikan ini, bukan saja seperti itu yang Tuhan seperti atau sejumlah itu yang Tuhan akan berikan, tetapi hatinya itu mengharapkan 2 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi gitu loh. Nah, ketika dari kehidupannya dari hari ke hari dia lakukan itu, ternyata itu tidak terwujud harapannya. Nah, itu biasanya dia tinggalkan Tuhan itu. Dia tinggalkan Tuhan. Jadi kalau ada keserakahan dalam kehidupan kita, tamak, jangan harap kita untuk setia memberikan korban, ya, korban persembahan kepada Tuhan, ya. Ya, yang ke-9, berkorban seperti untuk manusia. Lihat orangnya. Kalau dia baik dengan saya akan baik dengan dia. Kalau dia kasih buat saya akan balas, membalas budi dan sebagainya. Jadi dia melakukan sesuatu itu seperti dia berkorban untuk Tuhan itu seperti dia berkorban untuk sesama manusia. Kalau Tuhan berkati saya akan memberikan juga. Kalau enggak, Tuhan seperti itu juga, begitu loh. Jadi persoalan di situ, Bapak sekalian, ya, penghambat yang ke-9 ini. Yang ke-10, yang terakhir ya, ini penghambat. Jadi ada 10 poin ini, Bapak sekalian. Motivasi yang salah. Motivasi menghasilkan uang lebih banyak dan menjadi kaya. Ya, gila hormat, gila harta, gila pujian. Apapun yang kita lakukan, Bapak sekalian, kalau kita sudah memiliki sifat ini dalam diri kita, ingin dihormati, saya beri. Kalau saya memberikan, ya, saya memberikan supaya saya dipuji. Lihat itu. Seorang janda dan orang-orang waktu itu kan ada yang kasih banyak, tetapi janda itu hanya kasih sedikit, tapi Tuhan puji. Tapi yang mau kasih banyak itu mereka maunya itu apa? Dipuji, dihormati, dihargai. Ya. Ada juga yang sengaja tunjukin. Saya pernah dulu itu puluhan tahun yang lalu, saya harap sudah tidak ada seperti itu sekarang. Itu kantong persembahan kan dijalankan itu. Dia keluarkan duitnya itu. 2 lembar 100.000. Bayangkan 20-30 tahun yang lalu itu berapa nilainya itu. Gede itu. Untuk nilai sekarang mungkin ada 2 juta itu. Lalu ditulis besar-besar juga di persembahannya, persepuluhan. Gitu. Hati-hati Bapak sekalian. Apapun yang kita lakukan, tidak ada apa-apanya kita ini Bapak sekalian. Jadi kita ingin dihormati, dihargai, ya, dipuji. Itu yang menjadi penghambat kita untuk memberikan terbaik Bapak sekalian. Ketika nanti tidak ada satu kata pun yang sampai kepada kita untuk memuji, menghargai apa yang kita lakukan, kita kecewa, betul nggak? Itu dari korban persembahan, apalagi dari pelayanan. Kalau kita melayani Tuhan, kalau soal pelayanan kita bisa dalami ini. Kalau kita melayani Tuhan ingin dipuji, jangan melayani Tuhan dah. Ya, ingin disalamin, aduh luar biasa. Tidak apa-apa sekali kalau orang memberikan pujian kepada kita, tidak apa-apa. Tapi jangan itu yang menjadi yang menjadi utama kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu loh. Ya. Nah, motivasi salah. Ya. Jadi ada 10 ini yang menjadi penghambat Bapak sekalian. Nah sekarang bagaimana kita membereskan penghambat berkorban untuk Tuhan. Ya. Yang pertama, itu lawan dari penghambat tadi itu sekalian untuk mengkonfirmasikannya buat kita. Yang pertama ialah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bersyukur senantiasa. Ya. Ini cara kita membereskan. Ya. Menghindari dari kekhawatiran.
ya. Tidak membuat perhitungan dengan Tuhan. Tadi kita sudah baca ya. Yang keenam, menjauhkan diri dari ketamakan keserakahan. Ini cara kita membereskan hambatan-hambatan itu, penghalang-penghalang itu, Bapak sekalian ya. Saya baca dulu ayat yang saya kutip ini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya itu. Ya, hindari. Jangan sampai ada dalam pikiran hati kita. Ya, serakah. Persembahkan tubuh kita. Ya, di dalam Mazmur, Roma pasal 12:1 itu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Betul? Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh kita 100% kepada Tuhan. Itu salah satu cara untuk kita mengatasi hambatan-hambatan itu. Kalau itu kita lakukan, saya yakin Bapak sekalian kita akan berkorban untuk Tuhan, berikan yang terbaik Bapak sekalian, ya. Dan tidak berubah-ubah. Yang kedelapan, memberikan diri pertama kepada Tuhan. Nah, saya ambil di 2 Korintus pasal 8 ayat 5 itu. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka menguduskan diri, mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Sama dengan bangsa Israel waktu itu. Terlebih dahulu para imam, orang Lewi, ya. Seluruh bangsa Israel, umat bangsa Israel itu memberi diri dulu, menguduskan diri dulu mereka kepada Tuhan, baru mereka memberikan korban kepada Tuhan. Ya, itu prosedurnya, ya. Itu formatnya dalam hal kita berkorban untuk Tuhan. Ya, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam kondisi yang masih berdosa tadi itu ya. Tidak mungkin kita lakukan dengan baik. Kita akan gagal dan kita gagal terus. Ya. Yang kesembilan, menaklukkan keangkuhan kesombongan. Ya. Tadi di dalam ayat ini 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, menaklukkan keangkuhan kita di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus ya. Kita taklukkan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, ada juga di Amsal pasal 16-18 dan Mazmur 49 ayat 4 itu. Jadi kita menaklukkan keangkuhan kita ya. Yang ke-11, rendah hati. Ya, tadi sombong, lawannya rendah hati. Jadi kita harus belajar terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, belajar rendah hati. Setiap hari kita belajar rendah hati. Di jalan aja kita belajar rendah hati kok. Kalau kita marah-marah orang yang memotong kita, itu kita bukan rendah hati, itu kita sombong itu Bapak sekalian. Ya, kita tidak mau orang melewati kita. Langsung kita kurang ajar nih, tidak menghargai saya. Wih, mana dia tahu, tenang-tenang aja. Kita yang pusing Bapak sekalian. Jadi orang yang sombong itu dia begitu. Tapi kalau kita rendah hati, pasti belajar rendah hati. Jadi guru terbaik kita itu pengalaman setiap hari dari sehari itu, dalam keluarga, dengan suami, istri, dengan anak-anak, pembantu, dan dengan siapa saja. Di situ kita belajar rendah hati. Ya. Yang ke-11, berikrar, berkorban dari kekurangan kita. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi itu ya. Bagaimana janda ini memberikan ya
Mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Itu. Kita memberi dari kekurangan. Itu salah satu cara yang terbaik, salah satu cara yang terbaik. Jangan ingat dulu ada cukup baru kita berkorban. Salah. Bagi Tuhan Yesus itu tidak benar. Makanya dia kasih tahu bahwa janda ini yang benar. Karena apa? Dia memberikan menurut dari kekurangan, bahkan seluruh yang dia miliki dia kasih Bapak sekalian. Ketika kita berkorban itu kan kadang-kadang kita lihat, waduh, enggak cukup ya. Ya. Nanti kalau sudah banyak, enggak juga kita kasih. Itu persoalannya Bapak sekalian. Ya. Jadi kita belajar atau berkorban dari kekurangan kita, ya. Berapa yang kita miliki, kasih untuk Tuhan. Berapa kita kasih dari kekurangan kita itu. Lalu persepuluhan dari situ pun kita ambil persepuluhan walaupun kurang pendapatan kita kasih Bapak sekalian. Persepuluhan dari situ itu yang berhubungan persepuluhan ya. Nah, itu satu tema khusus lagi nanti itu ya. Yang ke-12, berikrar berkorban yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya sudah jelaskan dari pendahuluan tadi. Yang ke-13, berkemurahan hati penuh. Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, itu sudah saya jelaskan tadi itu, bahwa mereka memberikan diri mereka terlebih dahulu, baru kepada Rasul Paulus dan kepada Tuhan. Yang ke-14, berkorban seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita memberikan korban kepada Tuhan. Jangan kita lihat Tuhan itu seperti manusia. Betul-betul Bapak sekalian mau kasih tahu ini. Kita mau berkorban untuk Tuhan itu, kita lihat jangan seperti manusia. Dia adalah pencipta kita Bapak sekalian. Dia adalah Tuhan kita, dan nafas hidup yang kita miliki, tubuh yang kita miliki ini, jiwa yang kita miliki dari Tuhan. Kita melihat dia seperti itu. Jadi kita berkorban untuk Tuhan bukan berdasarkan ukuran kita lihat manusia, tetapi berdasarkan ukuran kita melihat Allah bahwa Dia adalah pencipta. Pasti kita akan memberikan yang terbaik. Kita tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan Bapak sekalian, ya. Yang ke-15, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa saja Bapak sekalian, hanya untuk Tuhan. Ya, tadi untuk cari hormat, pujian sebagainya itu enggak, itu hanya untuk Tuhan Bapak sekalian. Nah, ini yang terakhir implementasinya. Ya. Penerapannya. Kita harus memahami bahwa berkorban untuk Tuhan itu merupakan bukti perbuatan nyata dari kita sebagai jemaat Tuhan dalam mentaati dan melakukan firman Tuhan melalui persembahan korban materi fisik, non fisik, materi dan fisik, non materi atau fisik. Yang saya nyanyi tadi, kita memuji Tuhan tadi itu non materi. Kita memuji Tuhan Bapak sekalian, itu ada korban persembahan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itu ada korban kepada Tuhan. Itu lebih baik daripada persembahan. Bukan tidak diterima oleh Tuhan. Bagi Tuhan pada pandangan Allah bahwa memuji Tuhan, mengucap syukur dan bibir yang memuliakan Tuhan itu adalah lebih baik daripada itu. Itu ukurannya Tuhan, ukuran manusia. Begitu Bapak sekalian. Makanya jangan malas memuji Tuhan ya. Jangan anggap memuji Tuhan itu itu kan hanya sekedar selingan-selingan aja. Enggak Bapak sekalian. Tuhan melihat itu lebih baik dari itu. Amin. Lebih baik. Dua-dua Tuhan terima, tapi ukuran Tuhan memuji Tuhan itu lebih baik. Saya pernah telusuri ini Bapak sekalian. Kenapa memuji Tuhan itu yang adalah korban, ya, korban persembahan kita kepada Tuhan, korban pujian kita kepada Tuhan. Kenapa? Materi fisik akan habis di dunia ini, tetapi kita akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Itu ukuran Tuhan, betul nggak? Makanya dia lebih baik. Bukan soal terima atau tidak terimanya Tuhan,
oleh Tuhan itu, tidak. Karena memuji Tuhan itu kita di dunia ini kita akan memuji Tuhan dan sampai selama-lamanya bersama dengan Dia di surga kita akan memuji Tuhan. Makanya lebih baik daripada korban, daripada materi. Haleluya Bapak sekalian, ya. Saya ingat Pak Pendeta Dr. Stephen Tong mau pinter nyanyi di surga, dia bilang. Karena dulu dia berapa kali buat seminar di Makassar, waktu di ujung pandang dulu, di Kemanunggalan Abri itu. Dan kadang-kadang Jeffrey, saya juga di situ mengajar. Kami jadi panitia biasanya, lalu saya pimpin paduan suara puji-pujian nyanyi di situ. Dia khotbah sekalian. Saudara, saya lihat ini ada beberapa yang tidak nyanyi. Saudara tidak layak masuk surga itu. Belajarlah sekarang memuji Tuhan katanya, supaya kita lancar memuji Tuhan di surga. Ya, biasa. Ya, itu Pak Tong ya. Baik. Tadi mana ini? Ya. Lanjut ya. Kita harus mengenali penghambat. Jadi kita memahami persembahan kurban itu apa, dan sekarang kita memahami penghambat itu apa. Kesalahan dosa kita, khawatir, kurang percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan dan firman-Nya, hanya berfokus pada harta benda, tidak suka dirugikan dan kikir, mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Yang keenam, keinginan daging dan keinginan mata, kesombongan, ketamakan, keserakahan, berbuat sesuatu seperti untuk manusia saja, motivasi kita yang salah. Itu kita harus pahami. Dan kita harus tahu itu, kalau kita tahu ini, kita akan memberikan terbaik. Tidak akan ada yang menghambat kita. Ya. Yang C, kita harus mampu membereskannya. Nah, kita mengetahui, kita pahami korban itu apa, lalu kita mengenali penghambatnya apa, lalu kita tahu membereskannya seperti apa Bapak sekalian. Ya. Jadi cara membereskannya seperti ini: percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, cari dahulu Tuhan dan kebenarannya, bersyukur senantiasa, menghindari dari kekhawatiran, tidak membuat perhitungan dengan Tuhan. Ya. Menjauhkan diri dari ketamakan, persembahkan tubuh kepada Tuhan, memberi diri pertama kepada Allah, menaklukkan keangkuhan, kesombongan, terus belajar rendah hati, berikrar berkorban dari kekurangan kita. Dan yang terakhir, berikrar berkorban yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itulah implementasinya buat kita. Karena itu memberkati buat kita, Bapak sekalian. Dan saya percaya, saya sendiri belajar, saya tidak sempurna dalam hal ini Bapak sekalian. Saya juga pernah gagal. Ya, tetapi kalau kita tidak mau kembali taat kepada Tuhan, kita akan gagal Bapak sekalian, ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, atas firman-Mu kembali mengingatkan kami, supaya kami bisa membereskan penghambat-penghambat untuk kami berkorban kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman ini dan kehidupan kami, sehingga kami berkenan kepada Tuhan, sehingga selama kami hidup, apapun kami lakukan, kami buat yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.